Hai, halo, gimana nih kabarnya teman Rina? Semoga tetap dalam keadaan yang sehat-sehat aja ya. Wah, kayaknya sih udah lama banget nih kita nggak ketemu via suara gitu. Semoga kalian semua selalu bahagia, selalu semangat, dan pastinya harus selalu optimis. Well, sudah sejauh apa nih usaha kita untuk mewujudkan cita-cita kita di masa depan? Kalau ngomongin cita-cita tuh kayaknya, aduh, lagi apa ya? Lagi mungkin ada yang lagi down, ada yang lagi bingung, ada yang lagi semangat-semangatnya ya. Begitulah hidup, kadang naik turun semangatnya ya. Tapi buat kamu yang memasuki usia 20-an, gue cuma mau ngucapin welcome to the struggle. Ya. Karena di usia 20-an itu tantangan hidup ternyata bakal dimulai nih. Persimpangan bakal banyak banget kita jumpai. Kebimbangan pun juga bakal kita rasakan. Hidup itu lucu, tahu gak sih? Bukan hidupnya yang lucu sih, tapi justru kita yang lucu nih. Dulu pas masih kecil, inget gak? Kita itu pernah berpikir pengen banget segera beranjak dewasa. Tapi saat udah dewasa, justru kita malah pengen kembali ke masa kecil. Iya nggak? Kalian pernah mikir atau mungkin pernah ngerasa hal yang sama nggak sih? Kayaknya sih pernah ya. Ya, begitulah usia 20-an. Usia yang kata orang memasuki masa kedewasaan. Tapi bagi gue, kedewasaan nggak bisa diukur dengan usia. Usia hanya persoalan siapa yang lahir lebih dulu dan siapa yang lahir setelah kita. Well, kalau kedewasaan versi kamu apa nih? Ya macam-macam ya, setiap orang punya definisi sendiri sih. Tapi kedewasaan itu emang melekat banget dari banyaknya jatuh bangun. Seandainya nih kita baru ketemu sama satu masalah aja, terus kita udah nyerah, wah jangan harap kita bakal terbuka pikirannya. Please guys, usia 20-an, open your mind. Karena usia 20-an itu adalah usia investasi berlian, investasi mutiara. It's bukan berlian atau mutiaranya beneran ya, tapi kalaupun beneran juga gak apa-apa sih, jadi cepat kaya gitu. Tapi kita ambil dari filosofinya. Untuk mendapatkan mutiara yang indah, bukankah kita harus menyelam ke dasar laut yang paling dasar? Bukankah dasar laut itu gak bisa kita selami dengan mudah? Iya, semuanya itu butuh perjuangan yang tidak main-main. Perjuangan yang melelahkan dan pastinya tantangan yang gak mudah. Tantangan yang gak bisa dianggap ramah atau mungkin apa sih, tantangan yang gak bisa dianggap receh gitu ya intinya. Sama halnya dengan berlian, untuk mendapatkan yang terindah, dia ini harus melewati proses yang menyakitkan. Dia harus dipecahkan, dibentuk, dipanaskan dalam suhu yang tinggi, dirancang, sampai akhirnya dia akan menjadi berlian yang bernilai mahal. Berapa banyak proses yang harus dilewati? Wah, pokoknya gak terhitung ya. Dan itu prosesnya juga menyakitkan dan juga sulit gitu kan. Dan itu pun yang akan kita rasakan di usia 20-an. Banyak ilalang yang menghalang, banyak batu yang membuat kita terjatuh, banyak persimpangan yang membuat kita bimbang. Tapi kita itu punya cita-cita masa depan yang cerah. Bener gak? Setiap orang pasti punya cita-cita untuk masa depan yang baik, masa depan yang cerah, masa depan yang indah gitu kan. Tapi untuk mendapatkannya, emang kita bisa ya cuma ngomong doang langsung terwujud sesuai apa yang kita halukan? Enggak kan? Pasti ada jatuh bangun, tertatih dan juga berdarah-darah. Kadangkala kita tuh memang perlu halu dulu, halu lagi, halu kemudian ya. Tetapi jangan kebanyakan halu. Kita juga harus action, harus bergerak, harus melakukan usaha-usaha untuk kita mewujudkan apa yang kita halukan menjadi nyata. Oke deh. Nah, usia 20-an ini, wah, usia kita kembali labil, kembali bimbang, kemana arah hidup akan dibawa. Usia yang menjadi pertaruhan sebuah jati diri. Kenapa gue bilang gitu? Karena dulu ketika kita masih kecil, remaja, intinya tuh sebelum menginjak usia 20-an. Wah, hidup kita itu masih santuy cuy. Lumayan kan, masih ditanggung orang tua. Kita tuh taunya mah seneng dan juga tinggal minta doang. Beda halnya dengan teman-teman yang mungkin udah diharuskan memperjuangkan hidup sejak dini. Dan ini gak bakal gue bahas sih di episode sekarang. Mungkin next time gue bahas kalian yang harus berjuang perih sejak dini. Tetap semangat ya. Semoga kalian
jadi orang hebat? Pasti dong, kan udah usaha keras sejak dini. Oke deh, kita kembali lagi ke usia 20-an ya. Di usia ini, kita itu pelan-pelan merasakan beban hidup kita yang mulai lepas dari suapan orang tua istilahnya. Terus, kita juga udah mulai nih memikirkan diri kita, memikirkan karir kita, pasangan kita, sampai masa depan kita nanti bakal seperti apa. Nah, kalau kita nggak siap dengan fase ini, maka kita akan kembali terseret-seret ketika menginjak usia 30-an dan seterusnya. So, untuk kalian yang udah memasuki usia 20-an, gue cuma mau ngucapin selamat datang. Tantangan dan beban hidup kita akan mulai kita rasakan. Jati diri kita akan dipertaruhkan. Arah hidup akan mulai ditentukan. Pesan gue, berikan investasi terbaikmu untuk masa tuamu ataupun masa depan. Sama ya, pokoknya untuk masa depan yang lebih baik. Kita mulai dari investasi ilmu ataupun investasi. Iya, benar banget. Usia 20-an itu adalah usia investasi. Investasi apa nih? Ya, kita mulai dari investasi ilmu. Belajar apapun, please jangan lelah. Ada nasihat terkenal nih dari Imam Syafi'i. Jika kamu tidak sanggup menahan lelahnya belajar, maka kamu harus sanggup menahan perihnya kebodohan. Gak apa sih kita lelah sekarang, tapi setidaknya generasi kita di masa depan itu bakal terbantu dengan perjuangan kita. Oke, sepakat ya? Kemudian kita juga harus investasi teman. Kenapa harus teman? Karena teman itu sangat-sangat berpengaruh dengan proses kita dalam menemukan jati diri. So, investasilah support system yang akan membuat kamu gak hanya tumbuh dan berkembang aja, tetapi juga berdaya. Gue pernah mendapat sebuah pesan yang ini sangat-sangat berharga, yaitu kurang lebih sih kayak gini. Orang yang besar adalah orang yang kebermanfaatannya luas. Jadi ada nih orang yang soleh tapi gak berdaya. Dia itu soleh, dia itu berilmu ya, dia tuh mampu dengan ilmu-ilmunya, tetapi dia hanya menggunakan ilmu yang dimiliki untuk dirinya sendiri. Nah, selain itu ada juga nih orang yang berdaya tetapi dia tidak soleh. Maksudnya tuh, dia orang yang mampu menyampaikan setiap ilmu. Dia bisa buat menyampaikannya, bahkan memiliki kekuasaan. Tapi dia tidak berpegang teguh pada Allah. Dan bisa aja dong, kesombongan akan menyelimuti dirinya dengan mudah. Pada akhirnya, kesombongan atas dirinya lah yang nanti juga bakal menenggelamkan diri sendiri. Bahaya kan kalau misalkan dia berilmu tetapi dia nggak berpegang teguh sama Allah. Wah, itu bahaya banget. Dan yang paling berbahaya adalah orang yang tidak berdaya dan juga tidak soleh. Sudah gak mau belajar, serta gak peduli dengan Allah. Wah, ini lebih bahaya dari yang tadi gitu ya. Ini bahaya banget. Akan jadi seperti apa coba sebuah peradaban di masa depan jika seperti itu? Nah, oleh karena itu, carilah dan temukan lingkungan yang akan membantu kita untuk bertumbuh, berkembang, serta berdaya agar kita mampu memberikan sebaik-baik manfaat untuk banyak orang ataupun setidaknya generasi masa depan kita nanti. Gak ada yang sia-sia apapun yang sedang kita perjuangkan sekarang. Mungkin sekarang kita belum merasakan, tetapi di masa depan itu akan sangat bermanfaat. Jadi tetap berusaha, tetap berjuang, jangan pernah pantang menyerah ya. Dan juga jangan merasa lelah, oke? Tetap semangat. Terakhir nih, gue cuma mau bilang semangat untuk usia 20-an. Temukan jati diri kalian ya, temukan arah hidup. Jika gak mampu berjuang sendiri, temukan lingkungan dan pertemanan yang akan membantu kamu dalam berproses. Dariku, Dirin. Salam.